Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti pernah kan melihat orang yang berpidato? Contohnya seperti kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera, atau Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting. Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Nah, sebelum melakukan kegiatan berpidato, biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Lalu, apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Kemudian, persuasif berarti memengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Dalam pidato, pembicara menyampaikan fakta dan pendapat yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakannya. Nah, pada kali ini kita juga akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kalian pasti tidak asing dengan teks pidato. Teks pidato persuasif memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. 3. Materi harus objektif. Ciri yang keempat, berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan di akhir pidato. Sedangkan tujuan pidato persuasif adalah memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain, dan memberikan kesan kepada orang lain. Ada 3 struktur teks pidato persuasif. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini berupa pendapat atau sudut pandang penulis. Struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan logis untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Dan struktur teks pidato yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi ini berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Setelah mengetahui struktur teks pidato persuasif, kita lanjutkan ke materi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ada 4 kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Penulisan kata depan dari terpisah dari kata yang mengikutinya, yaitu luar negeri. Tentu saja kalian masih ingat kan bahwa kata depan yang diikuti dengan keterangan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Sementara di pada kata didatangkan, penulisannya harus dirangkai, karena di pada kata didatangkan bukan kata depan, melainkan imbuhan atau awalan. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang kedua yaitu penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens. Contohnya pada kalimat berikut ini. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Kata emotif yang dimaksud adalah kata menghancurkan tanah.
Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang ketiga adalah penggunaan sinonim dan antonim. Seperti yang sudah kalian ketahui, sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang terakhir adalah penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya, kegembiraan, kesedihan, takut, dan lain-lain. Perhatikan teks pidato berikut ini. Mari kita telaah bersama. Yang pertama, kata depan di, ke, dan dari. Penggunaan kata depan bisa kita lihat pada kata di pagi hari. Selanjutnya, penggunaan kata emotif yang bisa kita lihat pada kalimat berikut ini. Oleh karena itu, biasakan bersikap disiplin, karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan. Yang ketiga, penggunaan kata bersinonim yang bisa kita lihat pada penggunaan kata tertib dan teratur. Tertib dan teratur ini merupakan sinonim atau persamaan kata. Kemudian yang keempat, penggunaan kata berantonim yang bisa kita lihat pada penggunaan kata sebelum dan sesudah belajar. Dan yang terakhir, penggunaan kata benda abstrak yang bisa kita lihat pada kata kedisiplinan yang merupakan kata benda abstrak. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kalian sudah paham bukan?